Ibu bapak dan saudara-saudara terkasih, selamat pagi, shalom. Kita berjumpa kembali dalam edisi Renungan Harian. Hari ini Rabu 20 Juli 2022. Kita mau mengawali semua kegiatan kita satu hari ini dalam persekutuan dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, kita mau bersekutu dengan firman Tuhan, maka mari satukan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasal 3 ayat 21. Hari ini Rabu 20 Juli 2022, firman Tuhan dari 1 Korintus 3 ayat 21. Saya bacakan untuk kita. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Asa unang maadong na manenga nengahon jolma, ai sasudenai dihamudo. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, kita mau dihantar oleh firman Tuhan hari ini yang mengajak kita supaya jangan memegahkan diri, hidup bermegah. Bapak, Ibu, ada satu penyakit kejiwaan atau psikologi yang disebut namanya megalomania. Megalomania adalah orang yang merasa dirinya besar, padahal orang lain sesungguhnya menganggap dia tidak besar dan biasa-biasa saja. Itu sebabnya ketika dia tersadar orang lain tidak menganggap dia besar, maka itu menjadi persoalan dalam dirinya. Superioritas, merasa dirinya yang paling besar, yang paling hebat, yang paling sukses, menanamkan ambisi dalam dirinya hingga melihat orang lain di bawah atau tidak seperti dia. Bapak, Ibu, megalomania ini kalau tidak segera diobati, setelah mendekat ke usia tua, maka akan muncul penyakit di mana dia takut mengecil, dekresfobia. Ketika ditanya mengapa kamu takut, dia tidak bisa mendefinisikannya. Tetapi dia benar-benar takut. Dia takut tidak dihargai, dia takut tidak dihormati, dia takut tidak diperhitungkan lagi. Lalu dia tidak nyaman melakoni pekerjaannya. Itulah melankolis, orang yang tidak stabil dalam kejiwaannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, ternyata penyakit kejiwaan seperti itu sudah ada sejak semula di tengah-tengah gereja perdana. Kalau kita baca 1 Korintus ini, mulai dari pasal 1, pasal 2, dan nas kita ini dari pasal 3, kita boleh melihat betapa masalah yang terjadi
di jemaat Korintus pada waktu itu karena penyakit ini. Ada banyak orang yang melihat manusia terlalu besar. Ada orang yang melihat manusia begitu terhormat sehingga dia mengkultuskan. Itulah yang disebut dengan kultus individu. Bapak Ibu, yang terjadi di jemaat Korintus sebenarnya adalah non-theological factors, bukan faktor teologis. Persoalan sebenarnya ialah kultus individu. Ironisnya, bukan para hamba Tuhannya yang menganggap dirinya besar, tetapi para jemaat, para pengikutnya. Benar Paulus yang mengawali. Benar Apolos yang mengembangkan. Itu sebabnya di 1 Korintus 3 ayat 6 Paulus menegaskan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Apa artinya menanam dan menyiram kalau tidak tumbuh? Pekerjaan menanam, pekerjaan menyiram itu penting, tetapi semuanya harus bermuara kepada Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, itu sebabnya dalam nas kita hari ini Paulus menegaskan, karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Karena apa Bapak Ibu? Karena terjadi persoalan di tengah jemaat. Terjadi kultus individu. Ada yang terlalu fanatik dengan Paulus. Ada yang mengagung-agungkan Apolos. Hingga jemaat terancam ke dalam skisma atau perpecahan. Bapak Ibu, dalam nas kita, Paulus menggambarkan gereja bagaikan sebuah bangunan. Sebuah bangunan yang baik, maka landasan, fundamen atau dasarnya harus kokoh. Landasan yang kokoh menjadi awal yang baik untuk sebuah bangunan. Paulus menegaskan, tidak ada dasar yang lain selain Yesus Kristus. 1 Korintus 3 ayat 11. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, Paulus mengingatkan jemaat pada waktu itu supaya jangan melihat para rasul terlalu besar, hingga kebesaran para rasul menghalangi mereka untuk melihat kebesaran Kristus, sang pemilik gereja. Tidak ada alasan untuk mengkultuskan manusia, karena manusia juga adalah milik Allah. Sayangnya Bapak Ibu, di kawasan milik Allah, yakni gereja, ada banyak orang yang mengkondisikan supaya terjadi kultus individu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, nas ini menjadi perenungan untuk kita, menghantar kita, membekali kita melakoni semua aktivitas, semua pekerjaan kita satu hari ini. Mari Bapak Ibu, kita merenungkan nas ini dalam-dalam, hingga kita betul-betul menjadi orang Kristen yang benar. Seorang teolog bernama B. Dainton menulis satu buku yang berjudul Gereja Milik Siapa. Dari judulnya kita boleh melihat bahwa Dainton mau menegaskan bahwa gereja adalah milik Tuhan.
Gereja yang dalam bahasa Batak disebut huria berasal dari bahasa Yunani kurios. Dari kurios kebentuk genitif kuriake yang artinya milik Kristus. Itu sebabnya gereja adalah milik Kristus. Kalau gereja milik Kristus, maka sesungguhnya tidak ada orang, tidak ada manusia yang boleh mencari kebesaran diri sendiri. Tidak ada manusia yang boleh menyombongkan dirinya. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, nas ini mau mengajak kita, marilah memiliki karakter yang low profile, karakter yang rendah hati. Tidak ada yang boleh kita sombongkan dalam kehidupan ini. Semua yang kita miliki, termasuk hidup kita sendiri, adalah milik Tuhan. Ketika Tuhan menitipkan talenta, kemampuan, autoritas kepada kita, maka kita harus memakainya untuk kebesaran Tuhan, bukan untuk kebesaran diri kita sendiri. Bapak Ibu, satu hal yang perlu kita ingat, bahwa persoalan sering terjadi dimanapun, di gereja, termasuk di lingkungan pekerjaan kita sehari-hari, di perusahaan, di kantor. Persoalan sering terjadi karena banyak orang yang merasa dirinya yang paling besar. Ada banyak orang yang menyombongkan dirinya. Ada banyak orang yang melihat dan memosisikan dirinya terlalu besar hingga melihat orang lain kecil, melihat orang lain tidak seperti dia. Itu sebabnya Bapak Ibu, nas ini mau mengingatkan kita, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Mari Bapak Ibu, hindari dan jangan nikmati ketika ada orang atau simpatisan atau siapapun itu yang mengkondisikan supaya kita dikultuskan. Sebuah dosa besar Bapak Ibu. Kalau kita dilihat terlalu besar, lalu kebesaran kita menghalangi orang lain untuk melihat kebesaran Tuhan. Bapak Ibu, ini menjadi catatan yang pertama untuk kita melalui renungan hari ini. Mari Bapak Ibu, jangan pernah menikmati kultus individu. Yang kedua Bapak Ibu, nas ini mau mengingatkan kita bahwa untuk hidup melayani tidak boleh ada kesombongan di dalamnya. Hidup bermitra, hidup bekerja sama dengan orang lain adalah kalau kita ini mengkondisikan, memosisikan, kita punya posisi, kita punya kedudukan, kita punya koridor yang sama. Tidak ada yang superior, tidak ada yang inferior, tetapi kita komplementer. Tidak ada yang menganggap diri terlalu besar, dan sebaliknya tidak ada juga yang inferior, yang menganggap dirinya lebih rendah. Dan mari kita hidup saling melengkapi. Dengan kehidupan seperti itu, maka kita boleh mengagungkan nama Tuhan. Kita boleh membesarkan nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang semakin besar, lalu kita dilayakkan menjadi alat di dalam tangannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, apapun pekerjaan kita, kesibukan kita satu hari ini, mari lakukan semuanya di dalam kerendahan hati.
mari suka melayani. Pelayanan yang indah ialah kalau kita melihat orang lain bagian dari kehidupan kita. Kita tidak lebih besar dari mereka, tetapi kita ada untuk mereka. Kita sama-sama menikmati berkat Tuhan yang berkelimpahan. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milik Tuhan. Memberkati, Tuhan menyertai kita di sepanjang kegiatan kita satu hari ini. Amin.